Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nisa Nurul Huda dengan NIM 31181167 kelas Farmasi 3D. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid dengan dosen pengampu Firman Gustaman, APPM PAM. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan tablet berikut evaluasinya dengan mereview salah satu jurnal dengan berjudul Formulasi Tablet Everpesken Jahe Jiniberis Officinale dengan variasi konsentrasi sumber asam dan basa oleh Siti Holidah, Yuliat, dan Ahmad Humaidi. Online, Journal of Science volume 33 2016-2029. Oke, langsung saja di sini adapun tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan variasi konsentrasi sumber asam dan basa terhadap mutu fisik tablet. Nah, metode yang digunakannya yaitu granulasi basah dengan 4 variasi konsentrasi yang berbeda pada asam dan basanya yaitu 55%, 60%, 65%, dan 70%. Nah, setelah itu dilakukan evaluasi mutu fisik granul dan juga evaluasi mutu pada tablet. Dan pendahuluannya yaitu zat aktif yang digunakan pada penelitian ini yaitu jahe dengan diambil rimpangnya. Kenapa diambil rimpangnya? Karena menurut Septian DKK 2002 bahwa senyawa fenolik air jahe segar yaitu paling besar di antara yang lain sekitar 4,77 mg per gram dan memiliki aktivitas senyawa sebagai antioksidan. Tablet Everpesken ini digunakan untuk membuat minuman ringan secara praktis. Nah, kepraktisannya ini dapat tablet dapat larut pada air dan mengeluarkan gas CO2. Kenapa bisa begitu? Karena tablet Everpesken ini memiliki kandungan asam bikarbonat ataupun asam bikarbonat yang dapat bereaksi cepat ketika bertemu dengan air. Nah, granulasi basah yang digunakan pada suhu 40-60 derajat dan sumber asamnya itu ada dua, ada asam sitrat dan asam tartat. Digunakan keduanya karena untuk menghindari kerusakan ketika digunakan tunggal. Nah, kalau digunakan asam sitrat doang, campuran lekat dan sukar menjadi granul. Nah, atau misalnya digunakan asam tartat doang, hasilnya granul akan mudah kehilangan atau akan terjadi penggumpalan. Nah, adapun metode penelitiannya yaitu yang pertama ada identifikasi tanaman. Nah, identifikasi tanaman ini dilakukan di UPT Sumber Daya Hayati Sulawesi di Universitas Tadulako. Pada penelitian ini dibuktikan bahwa tumbuhan ini merupakan jahe Jiniberis officinale rosea. Nah, dilanjutkan untuk pembuatan serbuk jahe. Pembuatan serbuk jahe ini tadi disebutkan yaitu rimpangnya. Nah, rimpang ini disortasi terus dicuci dan dipotong kecil-kecil atau dirajang. Terus itu di bleaching dengan asam asetat 0,05 N pada suhu 80-90 derajat selama 10 menit. Terus dilakukan peserbukan dengan juicer dihasilkan 2,48 kg. Terus dilakukan pengendapan untuk memisahkan antara filtrat dan patinya. Nah, filtrat tersebut diambil dan diberi bahan pengisi maltodextrin. Filtrat yang didapatkan sekitar 990 gram dan ditambahkan maltodextrin sekitar 110 gram atau perbandingannya 9:1. Kemudian diaduk dan dikeringkan oleh vakum suhu 60 derajat. Dilakukan di blender, terus diayak dan dihasilkan hasil akhir serbuk sebesar 162,08 gram atau rendemen sekitar 1637. Serbuk ini dilakukan pengujian pada kadar air dan menghasilkan kadar air sekitar 3,2%. Hasil tersebut merupakan sesuai standar karena kurang dari 10%. Nah, dilanjutkan habis itu dilakukan pembuatan sediaan tablet. Ada dua tahap yaitu pembuatan granul terlebih dahulu. Nah, pembuatan granul ini dilakukan evaluasi mutu fisik granul, ada uji kandungan lembab, kompresibilitas, uji waktu alir, dan uji sudut diam. Dilanjutkan ketika granul sudah memenuhi standar, dilanjutkan untuk pembuatan tablet dan dilakukan lagi evaluasi terakhir yaitu evaluasi mutu fisik tablet yaitu uji keseragaman bobot, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan, dan uji waktu larut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tablet Everpesken dengan metode granulasi basah. Di sini ada 4 formulasi berbeda, yaitu untuk zat aktifnya serbuk jahe 8%, semua formula 1 sampai formula 4 sama, dan ada perbedaannya itu hanya di asam dan basanya, asam sitrat, asam tartat, dan natrium bikarbonat dengan jumlah formulasi
yang formulasi 1 55%, formulasi 2 60%, formulasi 3 65%, formulasi 4 70%. Dan di sini ada poliniplir-polidon atau PPP dengan kandungan 2,5%. Nah, PPP ini sebagai bahan pengikat yang sering digunakan pada sediaan tablet Everpesken ini. Nah, kelarutan PPP ini baik ketika digunakan pada tablet Everpesken dan sifat kempanya juga baik. Nah, terus ada natrium benzoat sekitar 5% pada semua formulasi sama. Natrium benzoat ini sebagai lubrikannya yang dapat larut dalam air untuk mengurangi gesekan antar dinding lubang kempa. Nah, ada juga sakarin dengan konsentrasi 0,1%. Sakarin ini sebagai pemanis atau menutupi rasa yang tidak enak pada zat aktif jahe tersebut. Dan yang terakhir ada sukrosa ad 100%. Nah, sukrosa ini sebagai bahan pengisi untuk menyesuaikan bobot tablet sehingga layak dikempa, kelarutan baik dalam air, dan rasa pada mulut dapat diterima. Jadi digunakan sukrosa ini. Nah, langsung saja ini pembuatan tablet Everpesken yang dilakukan. Dia dibagi menjadi 2 tahap, yaitu ada masa 1 dan masa 2. Tahapan yang pertama itu pasti ya dilakukan penimbangan bahan seluruhnya, terus dilakukan pencampuran masa 1. Nah, masa 1 ini terdiri dari NaHCl3, PPP, sukrosa, dan etanol. Dan dilakukan digerus sampai homogen, terus dilakukan pengayakan dengan mesh nomor 12. Nah, terbentuk granul yang agak basah, terus dikeringkan pada suhu 400 sampai 600 derajat Celcius selama 15 menit. Nah, dihasilkan granul yang sudah kering. Nah, setelah itu lakukan pencampuran massa, asam sitrat, asam tartat, serbuk jahe, dan sakarin. Jadi lakukan penggerusan sampai homogen dan ditambahkan tadi massa 1 yang telah kering atau granul massa 1 yang telah kering ke massa 2, digerus sampai homogen, diayak kering dengan mesh menggunakan nomor 12 dan ditambahkan natrium benzoat. Granul tersebut dievaluasi dengan mutu fisik granul yang tadi telah disebutkan. Setelah memenuhi standar, dilanjutkan dengan pencetakan tablet menggunakan mesin dan dievaluasi terakhir dengan mutu fisik tablet. Nah, di sini ada hasil evaluasi mutu fisik granul. Nah, yang pertama ini ada uji kandungan lembab. Kandungan lembab granul Everpesken yang baik kisaran 0,4 sampai 0,7% menurut Pauset 2000. Nah, dari hasil pengujian kandungan lembab yang diperoleh itu sekitar 1,4%. Nah, tinggi kandungannya itu dikarenakan adanya keterbatasan ruangan di tempat memproduksi granul, sekitar kelembaban relatif tinggi sekitar 55 sampai 65%, sedangkan kelembaban untuk pembuatan Everpesken ini adalah 25%. Nah, yang kedua ini ada uji kompresibilitas. Uji kompresibilitas ini berdasarkan hasil menggunakan metode one-way ANOPA menunjukkan bahwa formula yang berbeda tidak memberikan pengaruh terhadap nilai kompresibilitas granul. Nah, uji kompresibilitas granul itu kemampuan suatu granul untuk memanfaatkan. Nah, kompresibilitas yang baik ditunjukkan dengan ukuran dan bentuk partikel yang seragam sehingga memudahkan dalam penetapan dan menghasilkan tablet Everpesken jahe yang kompak pada saat dicetak. Yang ketiga ini ada uji waktu alir berdasarkan hasil analisis menggunakan metode one-way ANOPA menunjukkan bahwa formula yang tidak memberikan pengaruh terhadap nilai waktu alir. Nah, waktu alir ini yang diukur ialah waktu yang diperlukan oleh sejumlah granul untuk mengalir melalui corong. Hal ini penting dilakukan untuk menentukan kemudahan pengujian yang seragam ke lubang cetak mini tablet. Nah, yang keempat ini ada uji sudut diam. Berdasarkan hasil ANOPA, one way menunjukkan formula yang berbeda tidak memberikan pengaruh terhadap nilai sudut. Nah, sudut diam ini sudut tetap yang terjadi antara timbunan partikel kerucut dengan bidang horizontal bila sejumlah serbuk atau granul dituang dalam alat ukur. Besar kecilnya dipengaruhi oleh bentuk ukuran kelembaban serbuk. Biasanya nilai sudut diam itu kurang dari 30%, bahan dapat mengalir bebas. Ketika lebih dari 40%, maka hasilnya untuk mengalir itu kurang baik. Nah, tadi setelah dilakukan uji mutu fisik granul, dan terakhir itu ada evaluasi mutu fisik tablet. Nah, evaluasi mutu fisik tablet ini dilakukan pada semua formula 1, 2, 3, dan 4, dan pengujian dilakukan pada hari ke-1 dan hari ke-21. Nah, yang diuji yaitu ya ada keseragaman bobot. Keseragaman bobot yaitu parameter untuk mengetahui variasi bobot dari tablet yang dihasilkan. Bobot seragam yaitu jumlah dan khasiatnya akan seragam pula. Nah, faktor utama biasanya yang mempengaruhinya itu pengisian tempat dikempanya granul menjadi tablet atau dye yang berkaitan erat dengan sifat alir massa tablet.
menurut Ansel 1989. Nah, hasil dari keseragaman bobot ketika ditimbang tidak ada perbedaan pada hari 1 sampai hari ke-21, dan berdasarkan analisis one way pada hari 1 dan hari ke-21 selisihnya menunjukkan perbedaan formula tidak memberikan pengaruh terhadap keseragaman bobot dan testadun pun sama. Nah, yang kedua ini kekerasan tablet. Kekerasan tablet itu parameter yang menggambarkan ketahanan tablet dalam melawan tekanan mekanis, goncangan, serta terjadinya kerusakan tablet selama pengemasan, pengangkutan, dan pendistribusian tablet ke konsumen. Nah, hasil dari analisis ANOPA menunjukkan perbedaan formula tidak memberikan pengaruh terhadap kekerasan tablet. Berikut tes stadunnya juga. Nah, yang ketiga ini ada kerapuhan tablet. Uji kerapuhan tablet ini memberikan petunjuk tentang tablet tersebut mampu bertahan terhadap gesekan ringan atau kerusakan dalam penanganan, pengemasan, dan juga pengiriman. Nah, biasanya persyaratannya itu kurang dari sama dengan 1% menurut Siregar dan Wikarsa 2010. Nah, hasil berdasarkan analisis ANOPA One Way pada hari 1 dan ke-21 tidak memiliki perbedaan formula pengaruh terhadap kerapuhan tablet. Nah, berdasarkan tes stadun juga menunjukkan tidak ada perbedaan kekerasan tablet antara hari pertama sampai hari ke-21. Nah, yang terakhir ini waktu larut. Waktu larut menunjukkan banyaknya waktu yang dibutuhkan oleh tablet dalam suatu ukuran saji untuk dapat larut sempurna dalam air dengan volume tertentu. Nah, persyaratannya biasanya waktu larut tablet Everpesken sekitar 1-2 menit dan memiliki residu yang tidak larut seminimal mungkin menurut Lachman 2008. Sedangkan hasil dari evaluasi ini tablet Everpesken larut kisaran 3,9 sampai 5,28 menit, sehingga terlalu berlebih dengan persyaratan yang ada. Nah, berdasarkan hasil analisis menggunakan ANOPA One Way pun, hari 1 dan 21 menunjukkan formulasi memberikan pengaruh terhadap waktu larut tablet. Tetapi untuk tes stadun tidak memiliki perbedaan kelarutan untuk hari 1 sampai hari ke-21. Nah, di sini ada pun kesimpulan yang dapat saya sampaikan, yaitu penggunaan variasi konsentrasi asam basa tidak terpengaruh terhadap mutu fisik tablet yang meliputi keseragaman bobot, kekerasan, kerapuhan, tetapi dia berpengaruh terhadap waktu larut tablet Everpesken jahe. Nah, yang kedua, konsentrasi asam basa yang memenuhi mutu fisik tablet yang optimum berdasarkan penilaian kualitatif skor pada tabel yang ada ini menghasilkan jumlah yang 15, maka formula 4 dengan konsentrasi asam 70% menghasilkan formula yang optimum dengan berisi asam sitrat 8,58%, asam tartat 27,17%, dan natrium bikarbonat sebesar 34,45%. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang pembuatan tablet dan evaluasinya dengan mereview salah satu jurnal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.